Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung dengan saya Vivi Ramdhani, dosen pendidikan matematika UIN Jamil Jamil Bukit Tinggi. Kali ini video kita akan membicarakan seputar mata kuliah geometri bidang dan ruang, biasa disebut GBR, untuk anak semester 1 tahun akademik 2024-2025. Beberapa pokok bahasan untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas. Yang pertama, hubungan dua sudut. Yang kedua, kongruensi segitiga. Dan terakhir, postulat dan teorema dua segitiga yang kongruen. Pertama, hubungan dua sudut. Nah, di sini saudara bisa membayangkan ada dua buah garis. Nah, garisnya itu berpotongan. Perpotongan garis itulah yang dikatakan sebagai hubungan antara dua sudut. Jadi ada beberapa kemungkinan perpotongannya. Yang pertama, membentuk sudut berpenyiku atau sudut komplemen. Yang kedua, membentuk sudut berpelurus atau sudut suplemen. Dan yang ketiga, sudut yang bertolak belakang. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita kupas terlebih dahulu mengenai sudut berpenyiku atau komplemen. Nah, saudara bisa memperhatikan gambar. Nah, di gambar kita lihat ada sudut X dan sudut Y. Dikatakan kedua sudut itu berpenyiku karena apabila kita jumlahkan kedua sudutnya membentuk sebuah sudut siku-siku, di mana kita sudah mengetahui sudut siku-siku besar sudutnya berapa? Ya, benar, 90 derajat. Jadi sudut X ditambahkan dengan sudut Y sama dengan 90 derajat. Boleh juga kita tulis sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 90 derajat. Jadi sudut berpenyiku itu totalnya 90 derajat. Next, bahasan yang keduanya sudut berpelurus atau bersuplemen. Mirip dengan sebelumnya yang berpenyiku, akan tetapi di sini berpelurus, di mana sudut lurus itu sama-sama kita ketahui besarnya berapa. Ya, betul, 180 derajat. Terlihat di gambar kalau sudut A kita jumlahkan dengan sudut B akan membentuk sebuah garis lurus besarnya 180 derajat. Atau sudut AOC ditambah dengan sudut BOC sama dengan 180 derajat. Sudah dua yang bisa dipahami. Lanjut yang ketiga, sudut bertolak belakang. Nah, kalau sudut bertolak belakang mungkin ilustrasinya bisa kita bayangkan dua orang yang saling beradu punggung, di mana satu sama lain melihat ke arah yang berlawanan. Dan kalau kita buatkan dalam bentuk sudut, maka sudutnya akan terbentuk dari posisi yang saling berlawanan, besarnya akan sama. Silahkan diperhatikan pada tampilan slide-nya, di mana sudut 1 sama besarnya dengan sudut 4. Dia dua sudut yang bertolak belakang. Hal yang sama dengan sudut 2 dengan pasangannya sudut 3. Juga dua buah sudut yang bertolak belakang. Besarnya juga sama. Kalau sudut 2 besarnya 60 derajat, maka sudut 3 juga 60 derajat. Oke, untuk mengukur tingkat pemahaman saudara dari apa yang saya jelaskan barusan, bisa kita lihat ada dua soal yang ada di slide. Yang pertama, ukuran sebuah sudut adalah 25 derajat kurang dari komplemennya. Hitunglah besar dari satu sudut tersebut. Sedangkan yang kedua, diketahui dua buah sudut yang saling berkomplemen berbeda 35 derajat. Pertanyaan yang sama, carilah ukuran dari sudut-sudut tersebut. Nah, silakan saudara coba sendiri. Ingat, kata kuncinya adalah komplemen. Berarti total sudutnya adalah, ya betul, 90 derajat. Dan kata kunci lainnya 25 kurang dari, berarti ada selisihnya sebesar 25 derajat. Silakan dicoba, semoga berhasil. Kita masuk bagian yang kedua dari materi hari ini, yaitu kongruensi segitiga. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan tugas baca dan diskusi di kelompok masing-masing. Sudah baca, semoga cepat nyambung ya dengan apa yang saya jelaskan.
Nah, dua segitiga dikatakan kongruen. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF apabila memenuhi dua syarat. Pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, coba sama-sama kita perhatikan gambar di mana sudut C akan sama besarnya dengan sudut F. Sudut A sama besarnya dengan sudut D. Perhatikan tandanya ya. Kemudian sudut B juga sama besar dengan sudut E. Kalau dilihat dari sisinya, sisi AC akan sama panjang dengan sisi DF, sisi AB akan sama panjang dengan DE, dan terakhir sisi CD akan sama panjang dengan sisi FE. Nah, jadi dari konsep tadi terbukti bahwa kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen karena sisi dan sudut yang bersesuaian juga kongruen. Nah, bagaimana kita membuktikan segitiga itu kongruen atau tidak? Ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan. Teorema dan postulat. Yang pertama, teorema yang menyatakan jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, pasti segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Jadi dapat dilihat di gambarnya, ketiga sisi bersesuaian sama panjang. Next, jika yang kedua memenuhi postulat sudut sisi sudut. Jadi ada sudut, kemudian ada sisi yang diapit oleh dua sudut. Lihat, perhatikan gambarnya, ada sudut yang bersesuaian dua-dua, kemudian sisi apit yang diapit oleh kedua sudut. Jika keduanya adalah kongruen atau sama panjang antara segitiga itu, maka segitiga adalah segitiga yang kongruen. Terakhir, postulat sisi sudut sisi. Nah, ini dikatakan sebagai sudut apit. Sudut itu diapit oleh dua sisi yang kongruen. Perhatikan gambar segitiga yang biru dengan yang merah. Terlihat bahwa ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut apit yang juga sama besar. Jadi apabila telah memenuhi salah satu dari kondisi sisi sudut sisi sudut atau sisi sudut sisi, maka akan dijamin segitiga adalah segitiga yang kongruen. Nah, kembali lagi, ini ada sebuah soal, silakan diperhatikan. Yang ditanya sekarang, apakah kedua segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen? Kata kuncinya, perhatikan tanda yang ada pada segitiga dan gunakan salah satu dari tiga konsep tadi, sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, atau perhatikan panjang ketiga sisi masing-masing segitiga. Selamat mencoba. Cukup sekian ya. Terima kasih untuk kali ini. Dan untuk itu kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.